adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kakak harap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat, dan juga sukacita. Oke adik-adik, kakak, Kak Vina, dan juga Kak Robi akan menemani ibadah adik-adik minggu ini. Untuk itu, kakak mau tanya dulu, adik-adik yang di rumah sudah pada mandi belum? Sudah dong kak, itu tuh. Udah ganteng. Itu juga. Tuh. Udah cantik. Aduh, wangi lagi kak. Kalau makan? Oh sudah dong kak. Perut saya sudah kenyang. Good. Untuk itu, untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. 1, 2, 3. Biar lebih semangat lagi, kita sambil tepuk tangan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik tetap masih semangat, dan adik-adik percaya kalau Tuhan ada di rumah adik-adik semua. Tuhan bersama kita semua. Oke. Untuk itu kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Dan sebentar lagi kita mau berdoa. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami juga masih bisa melakukan aktivitas kami, dan juga kami masih bisa mengikuti ibadah virtual minggu ini ya Tuhan di kelas kecil. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang nanti disampaikan oleh Kak Robi. Kiranya Engkau berkati Kak Robi dalam menyampaikannya, dan juga Engkau tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang nanti akan disampaikan oleh Kak Robi. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-10
ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Injil Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Kalau udah ketemu, Kak Robi akan bacakan bagi kita semua. Oke? Injil Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-22 di bawah perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain pada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berilah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan mau melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Oke adik-adik, apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan ya adik-adik, amin. Nah adik-adik, pada bacaan kita minggu hari ini, pada tema bacaannya itu, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah ya adik-adik. Bukan berarti orang kaya nggak bisa masuk kerajaan Allah ya. Bukan, orang kaya sukar atau sulit. Bukan berarti tidak bisa ya. Jadi jangan kecewa kalau adik-adik merasa punya ya adik-adik. Jika adik-adik berhati baik, jika adik-adik berbuat baik pada orang lain, selalu mengasihi Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, adik-adik pasti masuk kerajaan surga. Amin. Nah, adik-adik, kalau tema renungan kita pada hari ini yaitu aku menjadikan Yesus yang utama. Nah, adik-adik harus menjadikan Tuhan Yesus yang utama. Nah, adik-adik, pada saat ini kita bacaan kita tentang orang kaya ya adik-adik. Ceritanya ini orang kaya, pada saat itu Tuhan Yesus mau pergi, mau melanjutkan perjalanannya ya. Nah, pada saat itu ada seorang yang datang untuk menghampiri Tuhan Yesus. Terus orang kaya itu berkata, "Guru yang baik." Nah, guru yang baik. Coba adik-adik bayangin. Orang kaya itu baru ketemu Tuhan Yesus, terus dia langsung bilang guru yang baik loh adik-adik. Nah, itu kayak aneh ya adik-adik. Orang yang baru dikenal langsung dibilang orang itu baik. Nah, kita kan kayak bingung, tapi orang itu percaya kalau Tuhan Yesus itu baik, makanya ia sebut guru yang baik. Nah adik-adik, terus ia bertanya, apa yang harus kulakukan biar aku bisa masuk surga? Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang baik kecuali Bapaknya yang di surga atau Allah. Nah adik-adik, tidak seorang pun yang baik loh adik-adik. Walaupun kita udah baik, Tuhan Yesus udah baik, tapi Tuhan Yesus tidak mengaku dia baik. Ya, walaupun Allah itu Tuhan Yesus sendiri, tapi Tuhan Yesus tidak mengaku loh adik-adik. Artinya apa? Sebesar apapun kebaikan kita, mau sebesar apapun itu, kita nggak boleh ngaku kita udah baik ya adik-adik. Karena di luar sana masih ada orang yang mungkin lebih baik dari kita atau mungkin belum kita perhatikan ya adik-adik. Nah, terus Tuhan Yesus berkata bahwa
kau kan tahu perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, 10 perintah Allah ya adik-adik. Kalau adik-adik mau baca, nanti adik-adik baca di Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat 17. Di situ ada 10 perintah Allah ya adik-adik. Di situ ada dari kayak satu itu di alinea baru, kayak baris baru adik-adik. 2 juga ada baris barunya. Nah, nanti kalau adik-adik kurang tahu, nanti adik-adik tanya sama papa mamanya, oke? Nah, lanjut ya adik-adik. Setelah itu, setelah Tuhan Yesus berkata bahwa jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan lanjutnya hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus jawab orang itu pada Tuhan Yesus, aku sudah melakukan semua itu sejak masa mudaku, Tuhan. Nah, berarti orang muda itu walaupun ia kaya, tapi ia sudah melakukan semua perintah Tuhan dari sejak muda loh adik-adik. Jadi Tuhan Yesus memandangnya dengan penuh kasih adik-adik. Terus Tuhan Yesus berkata bahwa ada satu lagi kekuranganmu. Kamu harus pergi menjual harta kekayaanmu dan berilah semuanya itu pada orang-orang miskin. Lalu kemarilah dan ikutlah denganku. Nah, mendengar kata itu, orang kaya itu jadi kecewa adik-adik. Dia jadi sedih. Kenapa sedih? Karena hartanya banyak. Nah, itulah alasannya kenapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Orang kaya kadang ya adik-adik, bukan semua orang. Kadang orang lebih mementingkan hartanya daripada nyawanya sendiri atau keselamatannya sendiri adik-adik. Nah, sekarang pertanyaan Kak Robi, kalau seandainya adik-adik udah besar dan adik-adik diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan harta atau kekayaan, adik-adik lebih milih membantu orang lain atau menikmati semua itu sendiri? Nah, itu pasti kalau pada saat adik-adik seandainya udah kaya dan ada seorang langsung datang kepada adik-adik lalu berkata, kamu harus jual semua harta kamu terus kasih ke orang lain. Itu pasti adik-adik sedih nggak? Ya sedih lah Kak, pasti sedih kan. Baru kaya kan harus disuruh jual semua. Kalau udah jual semua kan nanti jadi miskin lagi dong, ya kan? Nah, disitulah alasan kenapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Karena mereka kadang orang terlalu mementingkan hartanya dibandingkan keselamatannya sendiri. Ya adik-adik, bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk. Orang kaya pasti bisa asalkan mau percaya ya dan mengikuti semua perintah Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Nah, jika kita mengandalkan Tuhan menjadi yang utama, maka ia akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ya adik-adik, jadi jika kita mengandalkan Tuhan menjadi yang utama, maka Tuhan pasti mengubah hidup kita menjadi lebih baik adik-adik. Yang dulunya mungkin suka malas bangun pagi, sekarang pasti kalau udah mengandalkan Tuhan, pasti udah bangun pagi dong. Yang dulunya mungkin malas belajar, sekarang kalau udah mengandalkan Tuhan, pasti rajin belajar dong. Iya kan adik-adik? Yang dulunya mungkin malas bantu orang tua, sekarang pasti tanpa disuruh pun udah bantu dong, kayak langsung, ma apa yang harus aku bantu, atau ibu apa yang harus aku bantu, kan kayak gitu. Itu kan kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita membantu orang tua ya adik-adik, kalau kita membantu orang tua itu adalah salah satu hal kita mengasihi Tuhan, bukan hanya sebuah kewajiban ya. Jadi kalau kita bantu orang tua bukan hanya sebuah kewajiban saja, tetapi itu adalah salah satu contoh atau salah satu hal kita mengasihi Tuhan adik-adik. Jadi kalau adik-adik mengasihi Tuhan, ya jangan lupa bantu orang tua karena itu adalah salah satu contohnya. Ya, membantu orang tua itu bukan hanya sebuah kewajiban aja ya adik-adik, tapi itu adalah salah satu contoh kita mengasihi orang tua ya adik-adik. Jadi di sini Kak Robi mau menekankan bahwa adik-adik semua dan kita semua termasuk Kak Robi juga harus menjadikan Tuhan Yesus menjadi yang utama ya adik-adik. Karena kalau kita menjadikan Tuhan Yesus yang utama, maka Tuhan Yesus pasti akan mengubah hidup kita menjadi jauh lebih baik ya adik-adik. Walaupun dulunya suka kayak tadi Kak Robi bilang suka malas bangun pagi, tapi pasti
Kalau udah mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan mengubah kita menjadi lebih baik. Nah, terus adik-adik, kalau hal yang tidak kita inginkan terjadi, anggap aja itu adalah sebuah rencana Tuhan untuk sebuah rencana yang jauh lebih baik dari itu, adik-adik. Contohnya, jika hal yang kita tidak inginkan terjadi, maka kita harus percaya bahwa ada sebuah rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari itu. Ya, adik-adik, jadi kita harus tetap dengan sukacita, dengan senang, dengan ikhlas menjalani itu ya, adik-adik. Jadi kalau hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita jangan marah sama Tuhan ya, adik-adik. Kita harus tetap bersyukur, oke? Karena ingat, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, adik-adik, kita lanjut ya, adik-adik. Pada saat ini Kak Ruby mau ajak adik-adik semua, mengajak adik-adik untuk mengetahui bahwa diri adik-adik harus berani menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidup adik-adik. Ya, adik-adik, jadi adik-adik harus berani mengakui dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama ya, adik-adik. Jadi apapun yang terjadi, adik-adik harus bisa menjadikan Tuhan Yesus yang utama. Karena dengan begitu, Kak Ruby yakin apapun yang adik-adik alami, apapun yang adik-adik hadapi, cobaan sebesar apapun, adik-adik pasti bisa menjalaninya dengan baik, asalkan adik-adik selalu mengandalkan ya, adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Ruby ingin adik-adik menyatakan bahwa adik-adik bersedia untuk selalu menjadikan Tuhan menjadi yang utama ya, adik-adik. Jadi untuk untuk aktivitas kita hari ini, adik-adik minta tolong sama papa mamanya terus supaya untuk merekam ya, adik-adik. Adik-adik berkata, harus bilang, saya bersedia menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama ya, adik-adik. Jadi Kak Ruby ulang lagi, saya bersedia menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidup saya ya, adik-adik. Saya bersedia menjadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidup saya. Oke, adik-adik. Nah, nanti Kak Ruby tunggu ya, nanti kirim aja ke grup WhatsApp kita. Oke. Nah, adik-adik, sampai sini aja ya, adik-adik, untuk renungan kita pada minggu hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menyadarkan kita semua, bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi ya, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Robi. Tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari lagu Beri Syukur. 1, 2, 3. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, susah ataupun senang. Beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, susah ataupun senang. Beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, susah ataupun senang. Beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Oke adik-adik, mari kita tenang dan mempersiapkan hati batin kita untuk mendoakan persembahan kita di minggu hari ini, sekaligus kita menutup ibadah kita di minggu hari ini. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami, melindungi kami dari awal ibadah kami hingga boleh saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Semoga persembahan kami bisa berkenan kepadamu dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus yang baik, selepas dari ini, kami akan memulai dengan aktivitas kami masing-masing di minggu yang baru ini. Berkatilah kami masing-masing agar kami bisa menjalani minggu yang baru ini dengan baik. Lindungilah kami, jagalah kami, jauhkanlah kami dari malapetaka bahaya apapun yang akan menimpa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di atas dari segalanya kami memohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Oke adik-adik, ibadah kita di minggu hari ini sudah selesai. Nah, kakak sama Kak Pina mohon pamit ya adik-adik. Namun sebelum itu, Kak Ruby mau pesan lagi kepada adik-adik semua, kalau keluar rumah jangan lupa pakai maskernya ya adik-adik. Dan kalau bisa sih Kak Ruby nyaranin jangan keluar rumah dulu ya adik-adik, karena keadaan seperti ini ya kita tetap jaga-jaga di rumah aja ya adik-adik. Nah adik-adik, walaupun kita masih di rumah aja tapi harus tetap semangat ya adik-adik, jangan lemah, tetap semangat. Oke, jangan lupa selalu berdoa ya adik-adik. Nah adik-adik, sampai sini aja ya, nanti sampai ketemu aja minggu depan. Oke, adik-adik jaga kesehatan ya adik-adik, jangan lupa berdoa. Nah oke adik-adik, sekali lagi kakak sama Kak Vina mohon pamit ya adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah.